Menyerah, Ukraina ajukan syarat berdamai dengan Rusia. Zelensky ingin jaminan hidup. Хочу я цього, або я цього не хочу. Готовий до діалогу. Упродовж останніх, які у мене були, які мені народ дав останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом Російської Федерації. Це так само, коли вони виходили постійно з медіасигналами. Tanda-tanda akan adanya perdamaian Rusia-Ukraina mulai terlihat. Konflik Rusia-Ukraina hanya dapat diakhiri melalui diplomasi, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara untuk menandai ulang tahun ketiga pelantikannya. Kami tidak memulai perang ini, tapi kami harus mengakhirinya, kata Zelensky dalam sebuah wawancara. Perang akan memiliki pertumpahan darah dan akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi. Zelensky menegaskan bahwa negosiasi antara Ukraina dan Rusia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil dan untuk Ukraina. Ada hal-hal yang bisa dicapai di meja perundingan dan kami ingin semuanya seperti semula, tetapi Rusia tampaknya tidak menginginkan itu. Zelensky juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Ukraina. Menurut Presiden Ukraina, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Kiev dan mitra tetapi bukan Moskow. Presiden Ukraina menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Kiev untuk melanjutkan negosiasi dengan Moskow adalah bahwa tentara Ukraina yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Pada 20 Mei, Rusia mengumumkan bahwa total lebih dari 2.400 tentara Ukraina yang bercokol di dalam pabrik baja Azovstal telah menyerah. Yang paling penting bagi saya adalah menyelamatkan nyawa warga sipil dan juga tentara, kata Zelensky. Program wawancara pada 21 Mei juga mencakup percakapan dengan Olena Zelenska, ibu negara Ukraina. Olena Zelenska juga mengatakan bahwa selama 2,5 bulan sejak 24 Februari dia tidak bisa melihat suaminya. Olena Zelenska menekankan bahwa konflik Rusia-Ukraina tidak mengubah kepribadian Zelensky karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Zelensky datang dari ketika negosiasi antara Rusia dan Ukraina hampir sepenuhnya berhenti. Mikhailo Podolyak, kepala tim perundingan Ukraina, mengatakan bahwa negosiasi menemukan jalan buntu karena Rusia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu, Moskow menuduh Kiev tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Pada 21 Mei, militer Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Ukraina di Provinsi Zhytomyr, Ukraina Utara. Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, mengungkapkan bahwa militer Rusia menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Menurut TASS, militer Rusia juga menyerang depot bahan bakar Ukraina di kota pelabuhan Odessa. Di Luhansk, pasukan Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah mendekati kota Severodonetsk. Pertempuran sengit di pinggiran Severodonetsk. Serhiy Haidai, pemimpin pasukan Ukraina di Luhansk, mengatakan mencatat bahwa pasukan Ukraina menangkis 11 gelombang serangan militer Rusia di Severodonetsk. Rusia sedang mencoba untuk memusnahkan Severodonetsk. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang awal-awal invasi Rusia ke negara itu dengan gagah menolak kata damai dan bersikeras untuk terus perang kini melunak. Dalam wawancara dengan televisi lokal, Volodymyr Zelensky dengan muka letih mengatakan bahwa kecamuk perang di Ukraina akan terus berlanjut jika tidak dihentikan dengan jalan diplomasi. Dilansir Tribun Pekanbaru.com dari Reuters pada Sabtu 21 Mei disebutkan bahwa Volodymyr Zelensky dengan tegas menyebutkan jika perang terus berlanjut maka darah akan terserak di mana-mana dan pertempuran akan terus terjadi. Pernyataan Volodymyr Zelensky itu seiring dengan menyerahkan dirinya ribuan tentara Ukraina yang bersembunyi di Mariupol pada tentara Rusia. Ia menyebutkan pada satu titik Ukraina dan Rusia pasti akan berbicara satu meja guna mencari solusi damai. Dalam format apa, dia tidak tahu dengan perantara apa mereka dalam kelompok yang lebih luas pada level presiden. Ada hal-hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Hal ini semuanya kembali seperti semula, tetapi Rusia tidak menginginkan itu. Lebih lanjut, Zelensky juga menekankan bahwa hasil perundingan nanti haruslah adil untuk Ukraina. Pada Selasa lalu, juru rundik Ukraina Mikhailo Podolyak juga menyebutkan pembicaraan damai dengan Rusia mandek. Menanggapi itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh otoritas Ukraina yang sebenarnya tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan perang dengan cara diplomasi. Pembicaraan memang tidak bergerak maju dan kami mencatat kurangnya keinginan para perunding Ukraina untuk melanjutkan proses ini. Demikian kata Peskov.
Rusia bilang 250 tentara Ukraina di Mariupol menyerah. Menurut Reuters, sejumlah bus meninggalkan pabrik baja pada Senin malam 16 Mei 2022 dan 5 dari mereka tiba di kota Novazov yang dikuasai Rusia, di mana Moskow mengatakan mereka akan dirawat karena luka. Dalam salah satu bus yang ditandai dengan huruf Z sebagai simbol serangan Rusia, sejumlah tentara yang terluka terbaring di atas tandu. Seorang pria didorong keluar, kepalanya terbungkus perban tebal. Kedua belah pihak berbicara tentang kesepakatan di mana semua pasukan Ukraina akan meninggalkan pabrik baja besar. Banyak rincian yang belum dipublikasikan, termasuk berapa banyak pejuang yang tersisa di dalam dan apakah bentuk pertukaran tahanan juga telah disepakati sebelumnya. Kremlin mengatakan Presiden Vladimir Putin secara pribadi menjamin para tahanan akan diperlakukan sesuai dengan standar internasional. Garnison Mariupol telah memenuhi misi tempurnya, kata staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan. Komando tertinggi militer memerintahkan komandan unit yang ditempatkan di Azovstal untuk menyelamatkan nyawa personil. Pejuang Mariupol adalah pahlawan di zaman kita. Seperti dilaporkan Ukrinform, sebelumnya komandan unit yang mempertahankan pabrik baja Azovstal, benteng terakhir Ukraina di Mariupol, menerima perintah untuk komando militer tertinggi untuk menyelamatkan nyawa personil. Video Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan para pejuang meninggalkan pabrik di siang hari, beberapa diangkut dengan tandu, yang lain dengan tangan terangkat untuk digeledah oleh pasukan Rusia. Rusia mengatakan sedikitnya 256 pejuang Ukraina telah meletakkan senjata dan menyerah, termasuk 51 orang terluka parah. Ukraina mengatakan 264 tentara termasuk 53 terluka juga telah meninggalkan pabrik dan upaya sedang dilakukan untuk membawa sisanya. Penyerahan itu tampaknya menandai berakhirnya pertempuran Mariupol, di mana Ukraina yakin puluhan ribu orang tewas di bawah pengeboman dan juga pengepungan Rusia selama berbulan-bulan. Kota ini sekarang menjadi reruntuhan. Ini adalah kemenangan terbesar Rusia dalam perang, memberikan Moskow kendali penuh atas pantai Laut Azov dan bentangan tak terputus Ukraina Timur dan juga selatan seukuran Yunani. Tapi itu terjadi ketika kampanye Rusia telah goyah di tempat lain, dengan pasukannya di sekitar kota Kharkiv di timur laut akhir-akhir ini mundur dengan kecepatan tercepat sejak mereka diusir dari utara dan daerah sekitar ibu kota Kiev pada akhir Maret. Pihak berwenang di kedua belah pihak memberikan sedikit petunjuk tentang nasib para pembela terakhir Mariupol. Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk juga menyatakan Kiev bertujuan untuk mengatur pertukaran tahanan bagi warga Ukraina yang terluka setelah kondisi mereka stabil, tetapi tidak ada pihak yang mengungkapkan persyaratan untuk kesepakatan tertentu. Kami berharap dapat menyelamatkan nyawa-nyawa orang kami, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ada yang terluka parah di antara mereka. Mereka menerima perawatan. Ukraina membutuhkan pahlawan Ukraina hidup-hidup. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa 53 prajurit yang terluka parah telah dievakuasi ke fasilitas medis di Novazov, sementara 211 anggota pasukan lainnya telah dibawa ke Olenivka melalui koridor kemanusiaan dan akan dikembalikan ke wilayah yang dikendalikan pemerintah melalui prosedur pertukaran tawanan perang. PBB yang telah membantu warga sipil juga mengungsi dari Azovstal bulan ini tidak terlibat secara operasional dalam evakuasi itu, kata juru bicara PBB Saviano Abreu. Batalion Azov ungkap situasi neraka bertahan dari gempuran Rusia. Salah satu anggota milisi perlawanan Ukraina Batalion Azov mengungkapkan situasi neraka yang mereka alami bertahan dari gempuran Rusia di pabrik baja Azovstal Mariupol. Di Kozatsky merupakan anggota Batalion Azov yang bertahan bersama dengan ratusan milisi lainnya di pabrik tersebut, seperti dilansir dari Pravda. Ia juga mengatakan para milisi yang mengalami luka terus bertambah dan kini ada sekitar 600 hingga 700 personil yang bertahan di pabrik baja Azovstal. Krisis makanan terutama air bersih juga merupakan situasi yang paling pahit dirasakan para milisi Ukraina, termasuk Batalion Azov. Saking terbatasnya pasokan air, para milisi terpaksa meminum sumber air sisa-sisa dari industri.